Garcu seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas atau prediksi untuk One Piece chapter 1113. Di mana chapter 1112 kemarin sudah benar-benar masuk ke waktu terakhir dari arc Ahead karena dikatakan waktunya tersisa tinggal 1 menit bagi dunia untuk mengetahui kebenaran yang akan diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Dan seperti biasa, sebelumnya video ini lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, pertama, untuk chapter 1113 ini, sesuai janji dari Oda, kita akan mendapatkan color split yang terbaru lagi. Ya, selalu menarik lah tiap melihat color split, soalnya Oda itu kreativitasnya sangat gila sekali. Dimana bahkan outfit-outfit dari tiap karakternya aja selalu berbeda dan selalu menarik untuk dilihat. Apalagi tema-temanya, terutama ya bagian cewek-cewek sih. Ya, emang Oda Sensei ini autor yang sangat mesum, makanya mungkin jago ketika menggambar cewek. Dan dikatakan juga untuk preview dari chapter 1113 adalah dunia dalam kecurigaan. Sebenarnya apa sih kebenaran yang akan Vegapunk ungkapkan? Yang wadaw banget nih, apakah kita benar-benar akan mendapatkan hal tersebut di chapter ini? Ya, mau dibilang kecepatan, karena mungkin kita kebiasaan di One Piece nih, segala macam sering diundur-undur, tetapi bukankah rasanya udah sangat lama banget kita membutuhkan hal baru seperti ini? Jadi menurut saya, ini sudah saatnya bagi Oda untuk lebih berani mengungkap hal-hal tabu di dunia One Piece agar dunia juga lebih siap dan bergerak ke tingkatan yang tidak pernah terbayang oleh siapapun, bahkan oleh para petinggi dunia, terutama Gorosei. Karena kalau kita ingat, judul untuk chapter sebelum ini yaitu Heart Aspect yang sudah dibahas di video review kemarin. Kalau itu adalah momen horoskop ketika adanya suatu sudut yang terbentuk dari planet-planet. Dimana Heart Aspect ini sendiri adalah momen paling sulit atau struggling dari pribadi yang ada. Yang menurut saya sangat cocok sekali karena terlihat semua Gorosei dalam keadaan kesusahan lah di chapter lalu. Dan sepertinya akan bertemu dengan hal tersulit untuk tiap masing-masingnya. Nah, kita akan memprediksikan bagian itu di video ini. Karena ternyata momen intercept nih yang akan mereka lakukan terhadap berita Vegapunk tidak benar-benar berakhir mulus. Ya, walau mereka sudah sampai tepat saat siaran berjalan sekitar 8 menit lagi, tetapi butuh waktu lama sampai sekarang tersisa 1 menit, siaran masih terus berlangsung tanpa adanya hambatan. Pertama tentu saja yang menjadi penutup dari chapter lalu yaitu Saint Marcus Mars. Kalau terlihat dia sudah menemukan Denden Mushi Distribution yang menjadi sumber dari penyiaran Vegapunk, tetapi entah nih ada hal misterius yang membuatnya cukup gugup di akhir chapter. Yang kira-kira apa ya yang terjadi di hadapannya? Apakah muncul seseorang yang lain? Atau apakah tahu-tahu ada satelit lain dari Vegapunk? Karena kalau kita ingat, York sempat berkata tidak ingin menambah dosa baru, di mana dosa dalam tanda kutip, di mana satu yang mencurigakan menurut saya adalah kita tahu Vegapunk ini memiliki 6 satelit, makanya disebut sebagai Vegapunk and the 6 Satellites. Tetapi apakah ternyata seharusnya dia ada 7? Yang bukankah ini kan sesuai dengan 7 dosa besar atau 7 Deadly Sins? Yang lagi-lagi untuk sisa satunya ini kita masih belum tahu nih, apakah ternyata dia adalah penjaga dari otak utama, atau banyak juga yang berprediksi jika ternyata ini adalah Vegapunk yang asli. Karena mungkin Stella atau Vegapunk tua yang kita lihat selama ini itu bukanlah Vegapunk asli, melainkan Vegapunk asli sudah dalam bentuk otak. Lagi-lagi kita masih belum tahu, tetapi coba tuliskan teori liar kalian di kolom komentar ya tentang kira-kira apa yang dilihat oleh Gorosei Mars. Next adalah kedua Gorosei yang berurusan dengan Luffy dan juga Elbaf, di mana Jupiter pasti masih akan terus berusaha nih untuk menarik Luffy dan kedua Elbaf tersebut, di mana di satu sisi War Kyuri yang sangat-sangat tebal sekalipun bahkan malah membuat Luffy kesakitan sendiri saat dia menghajarnya menggunakan Red Rock. Yang sepertinya sih tanpa Gear 5 Luffy nggak akan bisa menghandle para Gorosei tersebut, di mana Dory dan Brogy pun rasanya tidak akan cukup sih jika benar-benar harus adu full apalagi melawan kedua Gorosei. Maka satu momen yang menurut saya yang akan mengisi bagian ini atau sudut ini jika sesuai dengan aspek tadi adalah robot kuno. Ya benar, mari kita lihat sedikit maps yang Oda berikan, di mana tempat kumpul adalah di pesisir Northeast untuk Luffy dan Elbaf sebelumnya bertarung di daerah Southwest nih, yang rada ke tengah sih jika kita lihat dari arah map ini karena dekat dengan pusat dari Pulau Egghead, di mana robot kuno dikatakan terlihat dari arah Northwest alias arah sebaliknya dari Goals Aliansi, yang berarti seharusnya tidak begitu jauh dari lokasi
lokasi Luffy yang saat ini. Jadi jika waktu terus berjalan, apalagi sudah selama 3 menit kan di chapter 1112 ini berjalan, yang bahkan juga kita melihat jika robot kuno ini memiliki jetpack karena toh bukankah Vega Force yang dapat terbang diambil prototipenya dari si robot kuno ini. Yang sangat tidak aneh jika ternyata dia bisa terbang yang akhirnya dia akan menolong Luffy. Yang dari sisi kekuatan sih rasanya harusnya pasti dia sangat kuat ya. Kekerasan tubuhnya mungkin akan cukup untuk menahan Gorosei yang lagi-lagi di sini kita ngomongnya menahan ya, bukan mengalahkan. Karena lagi-lagi bagian misteriusnya kok bisa seorang robot dia memiliki kesadaran. Next adalah Gorosei Saturn, di mana dia sekarang sudah sampai ke tim dari Nami, yaitu Labopes yang mengarah ke arah Northeast. Yang sejujurnya ini cukup membingungkan sih, karena momen ini akan nyambung dengan banyak sekali hal. Pertama, Zoro dan Jinbei yang juga sudah menuju ke arah Sunny, maka tidak aneh jika nantinya Zoro atau Jinbei akan menghentikan Sign Saturn yang harusnya sih kalau dua orang ini bersatu ya bakal cukup lah ya. Lagi-lagi sesuai objektif mereka untuk kabur dari Pulau Egghead. Di sisi lain, banyak Topi Jerami pun ini full tim loh yang di bagian atas di mana ada Nami, Robin, Usopp, dan juga Brook. Bahkan dari posisi pun Sanji bahkan cukup dekat dengan lokasi Saturn. Jika Nami berteriak, ya nggak perlu babi bulat, Sanji pasti bakal langsung terbang dan datang menolongnya. Jadi bagian Gorosei Saturn menurut saya paling membingungkan karena banyak sekali kombinasi yang bisa didapatkan. Dimana worst case dari kedatangan dia sih menurut saya dibandingkan menahan Sunny kabur adalah yaitu Saturn akan menculik Robin, karena bahkan sekarang saat ini Robin dalam keadaan terluka parah. Yang sejujurnya ini bakal menjadi hal yang sangat-sangat gila sekali sih jika tahunya Robin diculik. Dimana di sisi berharap sih saya sendiri sangat mengharapkan jika Brook akan kembali beraksi, yang apakah tahu-tahu dia akan menjadi seseorang yang dapat melukai sang Demon Gorosei, mengingat dia juga sebagai Soul King yang memiliki kemampuan dari Underworld. Dan di bagian terakhir tentu saja dia adalah Gorosei Nusjuro, sudut terujung dari kelima Gorosei, di mana Gorosei ini adalah Gorosei yang sudah ada di daerah Northeast, tempat berkumpulnya semua aliansi, atau mungkin bisa dibilang dia adalah bos lah, karena menjadi tempat terujung atau goal dari semuanya. Yang sejujurnya ini adalah momen yang paling berbahaya dari aliansi, yang bahkan Gorosei yang paling banyak berperan dalam 10 menit terakhir pun langsung sampai ke lokasi final. Nusjuro pula adalah satu-satunya Gorosei yang paling berbeda, yang selalu di-highlight lebih banyak lah dibandingkan para Gorosei yang lain, terutama di mata kita, para audiens. Apakah Franky, Bonnie, Atlas, lalu juga Elbaf, Oimo, dan Kasi akan cukup untuk menahan Nusjuro? Yang lagi-lagi rasanya akan cukup sulit. Ya kalau saya sendiri tetap menunggu sih duel Centaur versus Centaur dari Franky dan si botak ini. Tapi rasanya tetap saja nggak akan cukup sih untuk menahan dalam waktu yang lama. Kita pastinya butuh top tier petarung di bagian sini, dan sudah pasti kalau masalah lagi-lagi masalah harapan, kita semua pasti berharap jika Zoro lah yang akan datang untuk menahan Nusjuro. Tapi lagi-lagi hal ini akan bersinggungan dengan tim Nami yang barusan sudah kita bahas terkait Zoro dan Jinbei yang akan berhadapan dengan Saturn. Yang lagi-lagi sebenarnya opsi paling baik sih yang gak akan saling ngilang, yaitu Sanji sudah berlari ke arah Northeast dan dia sudah sampai untuk menahan Nusjuro dalam waktu sementara. Yang saya penasaran sih apa respon dari Sanji nanti, apakah dia akan melihat kemiripan dari Nusjuro ini dengan rivalnya yaitu Marimo sang babang Zorojuro. Dan tapi kalau dari kalian sendiri, apa sih matchup yang paling kalian tunggu dari para Gorosei? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.